Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Karisma dari kelas MN22C. Kali ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat tentang ide bisnis yang sudah saya buat dalam bentuk PPT untuk memenuhi tugas pemasaran berkelanjutan. Banyaknya klinik kecantikan yang bermunculan, persaingan dalam industri ini semakin ketat. Klinik-klinik tersebut berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan produk yang berkualitas tinggi agar dapat menarik perhatian konsumen. Oleh karena itu, Aphrodite Beauty House hadir dengan keunggulan yang kompetitif, baik dari segi layanan, produk yang ditawarkan, maupun inovasi pengalaman pelanggan yang diberikan. Inovasi dan teknologi perawatan kulit juga menjadi salah satu peluang besar dalam bisnis di era modern ini. Visinya mewujudkan klinik kecantikan yang inovatif dan terpercaya, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kecantikan yang aman dan berkualitas. Misi kami adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kulit melalui edukasi dan layanan yang berkualitas. Yang kedua, menyediakan berbagai layanan dan perawatan wajah dan tubuh dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir dalam misi kami adalah mengutamakan pengalaman pelanggan dengan pelayanan yang ramah dan profesional. Rencana bisnis. Aphrodite Beauty House akan menawarkan berbagai layanan dan produk yang berfokus pada kualitas dan inovasi. Beberapa produk dalam fitur produk yang dapat kami tawarkan meliputi yang pertama, layanan perawatan kecantikan dengan facial dan teknologi terbaru. Perawatan kulit menggunakan alat canggih seperti laser dan radiofrekuensi, dan yang terakhir ada perawatan tubuh seperti body scrub dan slimming treatment. Yang kedua, dalam produk skincare, kami akan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan alami. Produk yang telah teruji secara dermatologis, penawaran paket perawatan yang cukup mencakup perawatan di rumah. Dan yang terakhir adalah konsultasi kecantikan. Sesi konsultasi untuk menentukan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk atau jasa yang kami tawarkan. Yang pertama, ada produk perawatan kulit yang berbasis bahan alami, menggunakan bahan-bahan organik yang diperoleh melalui praktik pertanian berkelanjutan seperti asam hyaluronat dan squalane dari sumber terbarukan. Yang kedua, ada kemasan daur ulang. Semua produk akan menggunakan kemasan yang dapat daur ulang atau biodegradable, mengurangi limbah plastik. Dan yang ketiga, ada layanan spa ramah lingkungan. Kami menghadirkan perawatan spa dengan produk alami dan teknik yang meminimalkan dampak lingkungan, seperti penggunaan air yang diolah dengan teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, ada konsultasi kecantikan berkelanjutan. Kami menawarkan sesi konsultasi untuk membantu pelanggan memilih produk dan rutinitas kecantikan yang mendukung keberlanjutan. Selanjutnya, ada strategi mencari modal. Yang pertama, kami akan melakukan melalui crowdfunding, yaitu memanfaatkan platform crowdfunding untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan. Yang kedua, kemitraan dengan brand. Menjalin kerjasama dengan merek kosmetik yang memiliki nilai keberlanjutan, mereka yang mungkin bersedia memberi dukungan finansial atau produk sebagai imbalan atau eksklusivitas. Dan yang ketiga, ada program investasi kembali. Menyisihkan sebagian keuntungan untuk investasi ulang dalam pengembangan layanan produk berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pinjaman eksternal. Yang keempat, ada kredit usaha kecil. Kami mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan yang menawarkan program khusus untuk bisnis ramah lingkungan dengan syarat yang lebih menguntungkan. Dan yang kelima, ada penawaran paket layanan berkelanjutan. Dengan mengembangkan paket penawaran yang menarik, dan kami tawarkan kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan dan menarik investor potensial. Mari kita berlanjut ke strategi pemasaran. Di sini yang pertama pasti adalah branding yang kuat. Kami bisa melakukan branding yang kuat untuk menentukan nilai misi yang berfokus pada keberlanjutan seperti penggunaan bahan alami dan kemasan yang ramah lingkungan. Yang kedua, kami akan membuat logo dan slogan yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Dan adapun pemasaran digital, kami bisa memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook untuk membagikan konten edukatif tentang kecantikan berkelanjutan. Lalu, menggunakan SEO untuk meningkatkan visibilitas website klinik di mesin pencarian. Adapun kerjasama dengan influencer, kami akan mengajak influencer kecantikan yang peduli lingkungan untuk mempromosikan layanan dan produk yang kami tawarkan.
Lalu kemudian ada pengalaman pelanggan, menawarkan konsultasi gratis dengan layanan personal untuk memahami kebutuhan pelanggan, membuat program pelatihan staf untuk memberikan layanan pelanggan yang ramah dan profesional. Dan ada pun promosi berkelanjutan, kami meluncurkan program loyalitas atau diskon untuk pelanggan yang setia, dan menawarkan paket bundling layanan dengan harga yang menarik. Dan yang keenam ada inovasi produk, kami mengembangkan produk perawatan kulit yang menggunakan bahan organik dan non-alergenik. Untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik, kami akan memilih produk yang bisa didaur ulang. Dan yang terakhir ada pun timeline bisnis. Januari 2025, kami akan meriset pasar dan menganalisis kompetitor yang ada di pasar. Lalu kami akan menentukan jenis layanan dan produk yang akan kami tawarkan. Bulan Februari selanjutnya, kami akan membuat rencana bisnis dan anggaran awal yang berkisar antara 150 sampai 200 juta rupiah. Selanjutnya kami akan menyurvei lokasi yang strategis untuk klinik yang kami buat. Yang ketiga, ada bulan Maret kami akan mengajukan izin usaha ke Departemen Kesehatan dan menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP, akta pendirian, serta IMB. Selanjutnya, di bulan 4 kami akan merekrut staf medis dengan tenaga ahli, mempersiapkan perlengkapan klinik sesuai standar, dan bulan kelima kami akan merenovasi dan penataan ruang klinik, peluncuran kampanye pemasaran awal. Selanjutnya, di bulan ke-6, kami akan melakukan grand opening Aphrodite Beauty House dan memulai layanan dengan fokus kepuasan pelanggan untuk membangun reputasi. Dan pada bulan ke-7 dan seterusnya, kami akan mengevaluasi kinerja dengan tingkat kepuasan pelanggan. Kami juga akan merencanakan ekspansi layanan atau cabang baru berdasarkan peminatan pelanggan di pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Hanya segitu yang bisa saya terangkan tentang ide bisnis yang saya buat.